Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah dari Abdullah bin Muhammad menceritakan dalam sebuah perjalanan di Ribat, itu di perbatasan sebuah wilayah. Dalam perjalanan itu Abdullah bin Muhammad ini menjumpai sebuah tenda yang di dalamnya ada sosok tua renta yang dia itu dalam keadaan buntung tangan dan kakinya, kemudian rabun penglihatannya dan pendengarannya pun berkurang. Akan tetapi sosok seorang tua ini lisannya selalu berucap, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dia selalu mengucapkan hal ini, yang mengandung arti bahwa segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku dari banyak makhluk yang Dia ciptakan. Terus dia ulang. Nah, kemudian Abdullah bin Muhammad mencoba mencari adakah orang yang merawat sesosok orang tua ini. Dia mencoba mengelilingi tendanya, apakah ada orang yang berada di dalamnya. Kemudian Abdullah bin Muhammad masuk di dalam tenda, kemudian bertanya kepada orang tua tersebut, apakah yang melatar belakangi Anda, yang kemudian Anda selalu berucap bersyukur kepada Allah, sehingga Anda merasa bahwa Allah telah memberikan kelebihan pada diri Anda dari makhluk yang lain. Kemudian orang tua tadi kemudian menjawab bahwa bukankah nikmat itu telah diberikan kepadanya yang sangat luas itu. Kemudian lelaki tua itu menyatakan bahwa dia telah tidak memiliki siapa-siapa, hanya memiliki seorang putra yang setiap hari menyuapinya, menyiapkan makan, membersihkan pakaian, mewudhui, memberikan wudhu kepada dirinya. Nah, kemudian Abdullah bin Muhammad bertanya, sekarang kondisinya bagaimana? Kemudian orang tua itu menjawab bahwa selama 3 hari ini saya kehilangan anakku itu. Nah, maka kemudian Abdullah bin Muhammad menginisiasi mencari putra dari kakek atau orang tua ini. Dicoba dia mencari ke sana kemari, karena di perbatasan di sebuah wilayah yang jauh dari pemukiman. Kemudian akhirnya ditemukanlah jasad seseorang yang di tubuhnya itu terdapat bekas dari cengkraman binatang buas. Berarti ini sudah meninggal. Nah, kemudian Abdullah bin Muhammad bingung, agak berpikir bagaimana dia kemudian nanti menyampaikan kepada orang tua tadi, kakek tadi. Nah, kemudian akhirnya dia datang kepada kakek itu. Kemudian Abdullah bin Muhammad mulai kemudian membuka obrolan untuk menyampaikan itu. Dia menyampaikan kepada kakek itu kisah Nabi Ayub, bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dengan ujiannya Allah. Kemudian kakek itu mendapatkan kabar dari Abdullah bin Muhammad bahwa anaknya sudah meninggal. Nah, kemudian mendengar hal tersebut, orang tua atau kakek itu kemudian berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan bagiku keturunan yang bermaksiat kepadanya, lalu dia menyiksanya dengan api neraka. Kemudian dia berkata, kakek tua itu,
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kakek tua itu meninggal dunia, menghempaskan nafas terakhir. Nah, kemudian setelah kakek tua itu meninggal, kemudian Abdullah bin Muhammad menangis. Beberapa waktu kemudian teman-teman, kawan-kawan dari Abdullah bin Muhammad datang kepada beliau. Kemudian mereka menangis dan mencium kening lelaki tua itu, kakek tua itu. Ternyata kakek tua itu adalah Abu Kilabah. Abu Kilabah ini adalah seorang yang abid, ahli ibadah, yang selalu menjaga dirinya dari sesuatu hal yang haram. Dia adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kisah ini memberikan gambaran, pelajaran, faedah bagi kita semua bahwa keimanan Abu Kilabah untuk menghadapi ujian itu sangat luar biasa. Kesabarannya untuk menghadapi sangat luar biasa. Meskipun dalam keadaan dia diuji oleh Allah dengan segala kekurangan yang ada di dalam dirinya. Dari yang rabun penglihatan, dari tangan dan kaki yang tidak bisa difungsikan kembali, dan dia masih bisa bersyukur atas kenikmatan yang diberikan. Nah, ini bagi kita semua sebagai orang-orang yang beriman jadi bahan muhasabah kita semua. Apakah di saat kita Allah mengambil kenikmatan sekecil apapun itu, bagaimana reaksi kita? Bagaimana kita mensikapi ketika kita diberi ujian, kehilangan sesuatu yang mungkin berharga bagi kita. Kita kehilangan HP, kita kehilangan motor, kita kehilangan sepeda atau apapun. Reaksinya luar biasa. Tapi kita kemudian seakan-akan bahwa ini kita kehilangan segalanya. Nah, dari kisah ini mari kita bersama-sama bahwa sebenarnya setiap kita nengok ke kanan, kita nengok ke kiri, dalam kedipan mata, itu apa yang kita lihat adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat, ada faedah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Mari kita bersama-sama mensyukuri apapun keadaan yang Allah berikan, cobaan apapun yang Allah berikan kepada kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.